Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 22033110. Baiklah, saya akan mempresentasikan business plan yang berjudul Kerupuk Nasi, yaitu dengan dosen pembimbing Bapak Firman SEMSC, yaitu dengan kode seksi 20.22.21.80954. Dalam business plan kerupuk nasi, pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai gambaran umum rencana usaha yang terdiri dari 8 poin. Yang pertama yaitu bidang usaha, kedua jenis produk, yaitu selanjutnya kegunaan, keunggulan, dan keunikan produk, analisis proses produksi, promosi, proses pemasaran, resiko bisnis dan pengolahannya, serta yang terakhir yaitu analisis kelayakan usaha, kemudian metode pelaksanaan yang terdiri dari tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir, serta yang terakhir yaitu biaya dan jadwal kegiatan yang terdiri dari anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama yaitu gambaran umum rencana usaha. A. Bidang usaha. Kerupuk nasi atau disebut juga dengan kerupuk kara ini termasuk ke dalam bidang usaha informal karena bisnis ini tidak dikelola oleh badan usaha seperti PT, CV, dan koperasi. Bisnis ini rencananya cuma dikelola oleh kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang, dan juga bisnis ini tidak harus mempunyai izin usaha. Adapun ciri-ciri usaha informal yaitu tidak membutuhkan modal yang besar, tidak memerlukan izin usaha, tidak harus memiliki badan hukum yang kuat, dan yang terakhir yaitu sebagian besar tidak mempunyai tempat usaha yang permanen. B. Yaitu jenis produk. Produk ini merupakan produk yang termasuk ke dalam kelompok barang bukan jasa karena produk ini merupakan makanan yang terbuat dari kerak nasi dan dapat dinikmati sebagai cemilan sehat bagi konsumen. C. Kandungan, keunggulan, dan keunikan kerupuk nasi. Pertama, kandungan gizi. Kandungan gizi pada kerupuk nasi yang termasuk tinggi dan cukup tinggi adalah kandungan energi, protein, karbohidrat, fosfor, tembaga, seng, tiamina, niasin, magnesium, mangan, selenium, pantotenan, vitamin B6, kolina, vitamin E, lemak tak jenuh tunggal, dan lemak tak jenuh jamak. Berdasarkan kandungan gizi yang tinggi dan cukup tinggi tersebut, secara ringkas manfaat dan khasiatnya pada yaitu 1. Sistem peredaran darah, sistem reproduksi dan bayi, sistem integumen yaitu kulit, rambut, dan kuku, sistem otak dan saraf, sistem tulang, sistem ekskresi dan urinaria, sistem kelenjar, hormon dan enzim, mulut dan gigi, sistem kekebalan tubuh, sistem otot, sistem pencernaan, sistem indera, sistem tubuh secara umum. Keunggulan pembuatan makanan yang kita buat dari bahan nasi yang tidak termakan adalah: yang pertama, untuk mendapatkan bahan-bahan ini tidak bersusah payah menghubungi pemasok karena bahannya banyak tersedia di lingkungan sekitar kita. Yang kedua yaitu produk yang dihasilkan ini berbeda dengan produk yang lain yang sudah ada pada umumnya, yaitu dalam bentuk makanan ringan dari bahan yang berbeda. Selanjutnya yaitu keunikan kerupuk nasi. Kerupuk nasi atau disebut juga dengan kerupuk beras memang menjadi salah satu jenis kerupuk yang sangat digemari masyarakat. Kerupuk beras sendiri dibuat dari sisa nasi. Namun meski begitu, rasanya sangatlah lezat. Rasa kerupuk beras yang gurih, renyah, dan asin membuat kerupuk ini disukai bagi banyak orang. Penggemar kerupuk beras memang dari berbagai kalangan, baik anak muda hingga orang tua. Kerupuk beras sering dinamakan kerupuk nasi atau juga sering disebut juga dengan kerupuk gendar. Namun ada pula yang menamakan kerupuk puli atau kerupuk lemang. Sudah lama keberadaan kerupuk beras ini diketahui masyarakat. Sejak dari dahulu kerupuk ini telah ada. Kerupuk beras kini telah menjadi jenis kerupuk yang paling banyak dicari keberadaannya. E. Analisis proses produksi. Proses produksi produk ini dilakukan dengan persiapan yang baik dan perencanaan yang sangat matang. Mulai dari perencanaan desain produk supaya menarik minat konsumen, khususnya sesuai minat masyarakat dan supaya tidak membahayakan bagi konsumen. Desain produk akan terus dilakukan pembaharuan supaya tidak monoton dan dapat menarik konsumen yang luas lagi. Selain itu, dalam pemilihan bahan baku produk yang dipilih memiliki kualitas di atas rata-rata, tetapi memiliki harga yang terjangkau. Maka dari itu, dapat dianalisa usaha produk ini akan mampu menghasilkan produk kerupuk nasi yang berkualitas, harga terjangkau, dan memiliki biaya produksi yang rendah. Hal tersebut dilakukan demi kepuasan konsumen, profit yang benar, dan keberlangsungan usaha ini ke depannya.
E. Promosi. Proses promosi pada usaha produk kerupuk nasi ini dilakukan secara offline dan juga bisa secara online. Secara offline dilakukan dengan menyampaikan secara langsung ke konsumen sambil menyebarkan brosur. Secara online atau media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya dilakukan dengan mengunggah foto produk ataupun video dokumentasi tentang kerupuk nasi ini, sehingga akan menarik minat konsumen. Dengan hal tersebut, produk ini akan cepat dikenal oleh masyarakat, sehingga proses promosi ini akan lebih menjadi kunci keberhasilan dalam pemasaran produk. F. Proses pemasaran. Proses pemasaran produk ini dilakukan secara offline dan online. Secara online dilakukan dengan menyampaikan secara langsung ke target pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu dilakukan dengan menitipkan di warung-warung dan juga tempat usaha orang tua penyusun yang mempunyai tempat usaha sendiri. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendirikan stand pada acara-acara yang dibuat oleh pihak pemerintah ataupun lainnya secara bulfest, pasar malam ataupun lainnya. Secara online dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Dengan media sosial maka akan mempermudah konsumen dalam pemesanan barang. Selain media sosial, kami akan memasarkan produk ini dengan toko online karena pada zaman sekarang masyarakat cenderung lebih fokus melakukan transaksi jual beli lewat untuk online seperti Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. G. Resiko bisnis dan pengolahannya, yaitu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu bahan utama dari produk ini jarang ditemukan di pusat perbelanjaan seperti di supermarket. Jadi jika ingin mencarinya harus menunggu nasi yang sudah bisa dikonsumsi. Yang kedua yaitu persaingan terhadap produk-produk baru yang semakin ketat antara produk yang sama-sama menggunakan inovasi. Kemudian H yaitu analisis kelayakan usaha. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Pembahasan selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam program kewirausahaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan. A. Persiapan alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan antara lain yaitu botol kaca panjang, tempat untuk menjemur, baskom, sendok, gunting. Adapun bahan yang digunakan antara lain nasi yang tidak termakan, tepung, serta ragi. B. Pelaksanaan. Cara pembuatan makanan dari nasi ini tidak lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persiapan bahan. Pertama, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Kedua, yaitu pengolahan bahan, yaitu langkah-langkahnya. Pertama, rebus nasi yang telah dicampur dengan ragi hingga lunak, masukkan ke dalam tempat penumbuk, tumbuk hingga halus, keluarkan dari tempat penumbuk, kemudian ratakan dengan botol kaca sedikit demi sedikit agar menjadi tipis. Jemur hingga kering, gunting sesuai selera, goreng, tambahkan serbuk perasa makanan. Yang terakhir yaitu prosesnya itu dikemas. C. Pemasaran. Sasaran pemasarannya yaitu lingkungan kampus. Cara dengan menawarkan kepada mahasiswa atau masyarakat tentang produk yang telah dihasilkan. Tempat pemasarannya yaitu seperti rumah tangga atau toko. D. Promosi. Promosi dilakukan melalui selebaran dan pemasangan iklan di pamflet di kawasan jalan serta beberapa di daerah sekitar. Dan tahap ini akan dilakukan secara offline dan online. Secara offline dilakukan dengan menyampaikan secara langsung ke konsumen sambil menyebarkan brosur, dan secara online atau melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. F. Pemasaran. Pemasaran. Tahapan pemasaran ini dilakukan secara offline dan online. Secara offline dilakukan dengan menitipkan di warung-warung dan juga tempat usaha orang tua penyusun yang mempunyai tempat usaha sendiri. Secara online dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Dengan media sosial maka akan mempermudah konsumen dalam pemesanan barang. Dan yang F yaitu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan, mengevaluasi komentar-komentar konsumen terhadap produk yang dipasarkan, dan memperbaiki atau menyempurnakan produk sesuai dengan selera konsumen.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang biaya dan jadwal kegiatan. Yang A yaitu jadwal kegiatan. Seperti yang terlihat pada tabel pada minggu pertama yaitu persiapan program seperti persiapan bahan, persiapan alat, dan persiapan tempat. Serta minggu kedua yaitu tentang pelaksanaan program yaitu yang mencakup produksi, promosi, penjualan, kerjasama dengan pihak lain. Dan juga pada minggu ketiga seperti produksi dan penjualan. Dan minggu keempat seperti produksi dan penjualan. Perincian biaya. Perincian biaya terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu perincian biaya, yaitu biaya barangnya yaitu terdiri dari 7. Yang pertama nasi, tepung, botol kaca, baskom, tempat menjemur, sendok, gunting dengan harga satuannya masing-masing serta jumlahnya juga ditentukan, dan jika ditotalkan jumlah biayanya yaitu 300.000. Yang kedua itu biaya operasional per bulan yang diperlukan. Biaya operasionalnya seperti kertas A4, tinta, gaji karyawan, dan sewa tempat. Yaitu harga satuannya kertas A4 35.000 dengan jumlahnya 4, harganya 140. Dengan tinta harganya 5, harga satuannya 50, jumlahnya 2 dan totalnya 100. Gaji karyawan atau pegawai produksi dengan 2 orang yaitu 800.000, sewa tempatnya 1 juta, dan jika ditotalkan biaya operasional per bulannya yang diperlukan yaitu 2.400.000. Selanjutnya yaitu biaya non operasional per bulan yang diperlukan yaitu seperti biaya transportasi dan biaya iklan. Biaya transportasi yaitu 300.000, biaya iklan 400.000, dan jika ditotalkan 700.000. Jadi biaya non operasional per bulan yang diperlukan adalah 700.000. Serta yang terakhir yaitu dari semua biaya tersebut jika ditotalkan ada investasi awal, biaya operasional, dan biaya non operasional dengan rincian biayanya. Biaya investasi awal 300.000, biaya operasional 2.040.000, biaya non operasional 700.000, dan jika ditotalkan dari ketiga tersebut yaitu 3.040.000. Jadi kesimpulannya adalah total biaya semuanya adalah 3.040.000. Itulah presentasi dari Business Plan Kerupuk Nasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.